Cinta lagi bikin apa sayang? Cheesecake lihat tuh. Ini malam-malam jam setengah 10 mau ya mau jam 10 kita baru selesai makan sahur. Baru selesai iftar tuh apa ya? Buka puasa. Lihat. Ini si Cinta lucu langsung bikin cheesecake. Nih, udah jadi ininya yang ini, bottomnya dia ngegrillnya pakai coet ya. Kan biasanya pakai chopper ya. Ini di gini nih, diulek si kuehnya, bottomnya cheesecake. Tuh. Sekarang sambil nari lagi. Gitu. Nih Cinta, di lebih besar. Oke, jangan di film. Selamat pagi. Nih di tangan saya ada beberapa kartu ya. Ini kartu ucapan berbagai macam yang saya punya. Kebetulan saya baca di Facebook. Jadi ada organisasi di sekitar rumah saya yang memosting bahwa ibunya akan berulang tahun yang ke-100. Jadi ya di Rotterdam. Di Rotterdam itu jadi postingan di Rotterdam ya. Saya nggak kenal mereka dan dia minta pada kita, bisakah kalian memberikan kartu untuk ibu saya, karena ibu saya itu tinggal di Beriaden House, itu rumah panti orang tua ya, untuk orang tua, dan jarang sekali orang datang untuk membesuk gitu ya. Jadi ya di sini mungkin karena kesibukan anak-anaknya atau cucu-cucunya pun terbatas ya bisa membesuk si nenek tersebut. Jadi untuk spesial ulang tahun ke-100 si anak meminta para hadirin di sini untuk memberikan kartu ya, yang tentu aja sukarela ya. Nah kebetulan tadi saya lagi beres-beres, saya menemukan kartu ini nih, si 8 kartu ya, 8 kartu. Terus ini adalah kartu yang waktu saya beli seminggu yang lalu. Jadi ada orang datang ke rumah, bel, terus saya tahu itu biasanya minta sumbangan. Dan minta sumbangan itu biasanya kita langsung per rekening kita ditulis gitu. Jadi pakai rekening biasanya. Cuman suami saya tidak suka kalau selalu saya memberikan rekening ke orang yang datang ke rumah dan meminta sumbangan. Jadi kalau misalkan yang bawa kenceleng, kan suka ada yang bawa kenceleng buat biasanya buat jantung gitu ya, yang sakit jantung, atau organisasi untuk binatang atau apa, biasanya dia pakai canceling gitu. Jadi kita bisa ngasih uang recehan ke situ. Nah itu kadang-kadang suami suka ngasih, tapi dia kalau misalkan urusan urusan donasi, dia lebih suka ke Indonesia. Tapi buat saya kalau yang datang ke situ lah nggak apa-apa kan kalau ngasih receh. Nah ini kebetulan dia yang datang pada saat minggu kemarin itu nggak pakai rekening, tapi boleh langsung ngasih ke dia gitu uangnya. Ini harganya 8 euro, 8 kartu. Organisasi apa ini? Ini organisasi donasi untuk, namanya Stichting Bijstanleven. Jadi organisasi yang membantu anak-anak kurang mampu di Belanda yang hidupnya, yang orang tuanya tidak bekerja tapi dapat bantuan outkiring. Bantuan outkiring itu adalah bantuan dari pemerintah bagi mereka yang penghasilannya di bawah standar sekali atau bahkan tidak bekerja gitu, tidak bekerja karena sesuatu hal. Nah dapat santunan dan tentu aja ya kurang untuk hidup di Belanda. Nah anak-anaknya itu kan kadang-kadang perlu kado, perlu apa. Nah oke. Nah kepada siapa saya akan ngasih? Ini saya ada 2 yang akan saya berikan.
dua-duanya belum, ya tentu satu itu tidak kenal sama sekali, hanya untuk berpartisipasi memberikan kartu ulang tahun yang ke-100. Tapi ini saya nggak ada ulang tahun yang ke-100, jadi saya akan pilih gambar yang ini saja, yang yang ini nih, hartelijk gefeliciteerd itu sama dengan ya selamat gitu ya, selamat gefeliciteerd kan selamat. Nah nanti di dalamnya kita akan gambar 100 tahun ya buat si nenek itu sama namanya. Oke, ini satu, saya pilih yang ini karena bunga kan buat orang tua. Terus satu lagi ini, it is on my shield. Jadi ada kenalan, belum saya pernah temui juga, yang pernah mengundang saya untuk datang ke acara baby shower ya, untuk menentukan baby shower apa bukan baby shower mungkin ya, untuk menentukan jenis kelamin si anak yang dikandung itu perempuan apa laki-laki, apa ya namanya. Kalau baby shower mah udah ketahuan ya biasanya jenis kelaminnya. Nah anaknya perempuan. Dan saya waktu itu tidak bisa datang karena hari ini kegiatan saya mau bikin combro, terus tentunya beres-beres ya. Jadi ini udah jam setengah 12 malam, 12 siang ya. Tapi kita bilangnya kayak serasa masih pagi gitu, karena sesudah sahur tadi, sholat subuh, kita semua tidur lagi. Dan hari ini adalah hari libur Cinta Cahaya karena Jumat Agung. Tapi kalau orang kerja tergantung perusahaannya. Di tempat saya kerja, suami juga kerja, tapi karena hari Jumat saya tidak ada jadwal kerja, karena hari cuma 3 hari, jadi saya enak aja ya di rumah. Mau bikin combro ya, nih udah jadi satu. Ini bahannya, ini cuman parutan singkong. Ini ada dijual di toko Asia ya. Di singkong yang udah diparut ini di deep freeze ya, jadi jangan dimasukin lagi. Kalau udah beli, diamkan biar mencair sendiri. Terus dikasih biar agak crunchy itu, dikasih parutan kelapa parut gitu, parutan kelapa parut kering. Udah, terus kasih garam aja, udah jadi kayak seperti ini ya. Saya bikin dulu dan nanti kita liatin kalau udah jadi. Nah teman-teman, saya ada di dapur sekarang ya. Tadi di meja makan saya bikin combro, ini udah jadi. Langsung saya simpan ke kulkas, mau dimakannya besok. Jadi karena sekarang ada waktu, jadi bikinnya sekarang, besok goreng. Di sini gitu ya, jadi pengerjaannya bisa berhari-hari karena kalau ada waktu langsung kerjakan, karena butuh waktu kan ngulenin combro. Terus nanti besok digorengnya hari Sabtu gitu. Terus ini udah dipotongin tahu juga buat besok, tapi sebagian yang ini nih, yang sekarang saya goreng sekarang. Nih, ini 2 tahu belum dibumbuin karena rencananya ini mau dibikin tahu isi gitu. Jadi biarin aja, nggak usah digaram. Nah, tapi kalau yang ini saya selalu dikasih si tahunya, dikasih lagi bumbu, yaitu bawang putih bubuk ya, terus kunyit ya, kunyit bubuk sama garam. Itu ada tamu. Buka sayang, ada siapa. Terus ini tempenya juga sama, dibumbuin dulu. Jadi kuning sedikit, biar kuning sedikit itu aja sih. Jadi biar kayak di Indonesia ada rasanya, karena di sini tuh nggak ada rasanya kalau si bumbu-bumbuan.
Kalau si bumbu-bumbuan, kalau tahu sama tahu nggak ada rasanya gitu. Jadi menurut saya tahu di Indonesia lebih enak karena ada rasanya, tapi tempe di sini menurut saya lebih enak. Nah, sambil nunggu ya, sekarang saya masih ada waktu. Siang ini saya mau bikin kari madras, tapi ya buat buka puasa nanti, tapi yang paket ya, karena lu kan beli beberapa paket banyak untuk 1 minggu apa 2 minggu, karena dia bermacam-macam, semua yang ada di supermarket dia beli macem-macem gitu. Jadi ada sup, ada itu apa hrune kare, apa kari hijau yang ala Thailand itu. Terus ini kari madras. Ini gampang ya, cuma ditambahin kip aja. Kip file itu ayam bagian dada ya, file ya, ayam file. Terus dipotong-potong. Terus ini bumbu yang ada di sini tinggal dimasukin aja. Ini gampang banget. Biarin aja saya ngerjain. Biasanya kalau paket itu Look yang bikin, tapi karena ada waktu saya sekarang mau ngerjain. Jadi nanti malam saat buka puasa, karena kita sama-sama makannya, Cinta Cahaya sama saya puasa bertiga, jadi Look juga makannya jam 9 malam. Nanti kita buka puasa itu 9 kurang seperempat ya. Nanti tinggal diangetin aja, beres. Jadi kita bisa sore ini, malam ini bisa istirahat gitu, nggak di dapur. Itu ceritanya. Oh ya, buat teman-teman juga ya, tip bikin combro ya, ini tuh bisa masuk freezer. Biasanya saya goreng setengah matang, terus nanti kalau misalkan ada kesempatan makan lagi, jadi bisa digoreng lagi gitu. Jadi nggak usah sampai matang sekali, tapi setengah matang, terus diangkat, terus dimasukkan ke freezer. Itu lebih efisien untuk kita ibu-ibu yang waktunya mepet-mepet gitu. Jadi kan kalau misalkan hari Rabu libur, kayak saya hari Rabu libur tuh saya tuh bikin makanan banyak buat nanti masukin freezer, jadi cemilan-cemilan Indonesia lah. Jadi kalau misalkan ada temen yang datang, kita bisa suguhin yang ada di freezer, tinggal diangetin ke magnetron atau digoreng kembali. Itu udah lumayan ngebantu lah. Jadi nggak repot gitu. Bukan hanya ada orang aja ya, tapi untuk keluarga kita juga. Terutama si Cinta Cahaya kan suka dadar gulung. Nah, saya masukin freezer itu ternyata enak. Jadi tinggal dikeluarin nanti, terus beberapa saat dimasukin ke magnetron, udah selesai. Gitu ya. Oke. Kita bikin kari madras. Nah, untuk ini kalau paket gini sebetulnya kalau kita ya rugi juga sih. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this ride we feel, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go.
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ya, ini kip madrasnya udah jadi. Kita matikan saja kompornya. Dan ini tahu buat bikin tahu isi udah digoreng. Ini gendut-gendut waktu diangkat tapi langsung mencut lagi. Cinta lagi bikin apa sayang? Cheesecake lihat tuh, ini malam-malam jam setengah 10 mau mau jam 10 kita baru selesai makan sahur baru selesai iftar tuh apa ya, buka puasa. Lihat ini si Cinta lucu langsung bikin cheesecake nih, udah jadi ininya. Yang ini bottomnya dia ngegrillnya pakai coet ya, kan biasanya pakai chopper ya. Ini di gini nih, diulek si kuehnya, bottomnya cheesecake tuh. Sekarang sambil lari lagi. Nih Cinta, di lebih besar. Oke, jangan di film, katanya malu. Nanti bikinnya enak ya, enak. Ya dadah dulu aku bilang sama bunda, dadah. Cici. Oke. Teman-teman, demikian vlog saya kali ini ya. Ini udah malam, lihat ke mandi dulu sebelum melanjutkan weekend ini. Sampai jumpa lagi, dadah. Halo teman-teman, saya ada di dalam Oriental ya. Fear and Half. Dit is 9, waar je naar Oké. wijst. Ini dan Dat is deze. ya. Maar is long ya? Staat erop, toch? Ya, Long grain. ya long grain. Tuh, kita beli beras. Beli beras dulu. Terus mau beli apa lagi? Yuk. Ini Oriental yang paling besar ya di Ipenburg. Kayak gini. Kan di sini ya, tuh durian. Harganya berapa durian? 33,95 per kilo. Ini ada berapa kilo harganya? Ini nih harganya. Per kilo 33,95. Ja, per kilo. Look hoeveel kilo dan dit? Oh ini nih ada. Oh 43. Oh ya Allah. Look here and ini satunya harganya kayak 43,86. Beli? Wat? Hoeveel kilo? Nee. 43 euro. Ence ini 43,86 euro. Jangan beli ya, mahal.
Oh, mahal berarti cuman 3 kiloan itu satu, mendingan di Indonesia kan. Tuh, lihat deh. Nah, ini apa ini? Cassava. Kalau ini Herapse cassava 3,6. Frozen whole garlic. Hah? Nee, die andere is 30.000. Mahal ya 43. Weet jij dat? Oh ini, loh, ikut kopendit. Lupa nih, kita butuh banana leaf. Ini pakai frozen banananya. Ja, Huh? moeten we nog voor die bolletjes eten vlees. Oh, de saus no. Ik heb We nog. hebben nog saus. Ja. Nog saus. Apa lagi ya? Kita apa lagi? Haluk mi, look. Wila sukan mi, dah kroto mi. Tuh lihat banyak ada seaweed. Ada juga ini nih, gede-gede. Is vegetarian noodles. Lihat ini ya, ini makanan tuh ada semua. Beras, look, beras. Rice, beras is rice. Dia nggak tahu artinya beras. Indomie semua di sini ada nih Indomie. Hah? Als je nasi zegt, snap ik hem. Beras niet. Oh. Nou ja, wordt alleen maar nasi gebruikt. Belanja utamanya beli beras sama tahu tempe. Yang lain-lainnya jajanan. Dan habis 79. En nou